Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Di video berikut kita akan menonton cuplikan bahwa ada seorang sang debater yang senior yang mengundurkan diri dari dunia perdebatan, dan kita akan mendengar seperti apa alasan beliau. Kita simak cuplikan berikut ini. Shalom, selamat siang saudara-saudara semua dimanapun berada. Ya, siang hari ini saya mau menyampaikan ya. Sebenarnya ini bukan sekarang saya bilang, sebulan lalu kan kalian sudah dengar. Saya mau menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh dunia debat ini. Karena tahun 2019 saya lah yang membuka dan memulai debat lintas agama. Muka ketemu muka, waktu itu lalui StreamYard. Baru ke, bukan StreamYard, Skype. Dari Skype, StreamYard, Zoom ke TikTok ya. Kalau yang ke TikTok dengan Zoom bukan saya lagi lompatannya. Tapi saya waktu itu Skype dan StreamYard ya kawan-kawan ya. Ya. Waktu itu yang terpikir dari saya, Ustadz Somad menghujat salib. Di salib ada jin kafir. Makanya semenjak itu saya turun gunung lagi menjadi seorang pendebat di dunia YouTube. Tapi waktu itu masih pakai Skype ya. Dan yang terlahir dari dunia debat itu banyak ya. Contohnya Sinandar, Zuma, Kores, Julius, Michan, Rifa, dan banyak lagi. Itu dulu anak didik saya ya. Saya yang mengajak orang itu belajar berdebat ya, berdebat itu. Jadi dengan tulus ikhlas saya mohon maaf kepada semua orang yang merasa tersakiti dengan keadaan ini, baik dari Islam maupun dari Kristen ya kawan-kawan ya. Tidak hanya orang Islam yang tersakiti, orang Kristen juga tersakiti. Maka dari itu kawan-kawan, kalian punya iman. Saya pikir Tuhan kalian mengajarkan kalau orang minta maaf, maafkanlah, berilah maaf ya. Tetapi kawan-kawan perlu kalian ingat, bukan berarti saya menyembah kalian, tidak ya. Hanya saya menyembah dua orang kalau mereka berhasil, yakni Dosma dan Zuma ya kan. Dosma menangkap Zuma, Zuma menangkap Dosma, akan saya sembah siapapun yang bisa menangkap ya. Jadi kawan-kawan, saya akui saya tidak berani dengan kalian semua, baik Islam maupun Kristen, saya nggak berani. Tapi kalau berdebat kawan, saya berani. Bahkan pernah saya katakan pada orang sana, saya nggak tahu siapa, Tuhanmu pun saya debat, saya bilang ya. Tapi kalau untuk hal-hal seperti ini saya nggak berani kawan, jujur ya. Nah, daripada itu kawan-kawan, sekali lagi saya katakan saya minta maaf karena saya lah dulu mencetus semua ini dan sekarang menjadi seperti ini. Baik kepada Islam dan Kristen saya mohon maaf. Tadinya saya berpikir kita seperti dulu kala ya, diskusi itu beradab. Waktu zamannya di Zoom dan StreamYard beradab. Setelah di TikTok barulah semuanya kacau. Ya kawan-kawan ya. Nah, untuk itu kawan-kawan, satu lagi permintaan saya, izinkan saya menyelesaikan dulu urusan Rudy Simamora. Ya, karena saya orangnya begitu kawan, sekali saya ucapkan akan saya tempuh meskipun rumit. Saya akan berangkat ke Medan untuk menyelesaikan urusan Rudy Simamora. Setelah itu, jikalau kalian menginginkan sesuatu daripadaku, aku sudah siap. Ya kawan-kawan ya. Intinya, biarlah dulu tugas untuk mencari equality waiver dulu ini bisa saya jalani di kota Medan. Kalau bicara keadilan masih jauh, ya kawan-kawan ya. Dan satu yang perlu saya ingatkan kepada kalian semua, saya ini terhasut oleh ucapan seorang pengacara yang ditemui oleh Aristo dan Kainama, bahwa kalau berdebat tidak bisa dipidana. Faktanya sudah banyak laporan terhadap pendebat. Jadi mohon maaf ya, itulah yang bisa saya ucapkan. Adalah satu memang keanehan orang berdiskusi, orang berdebat dipidana. Tapi mudah-mudahan semua bisa kita lalui dengan baik dan benar. Kawan-kawan, saya kaget tadi pagi lah subuh. Saya ditelepon kawan, dibilang, bro, YouTube-mu kok nggak ada lagi? Nah, kan begitu. Saya nggak tahu ya kawan-kawannya. Lantas saya buka, wow, ternyata sudah tidak ada lagi. Ya, jadi kawan-kawan bahwa akhir-akhir ini memang pertama ya YouTube saya itu kemarin sudah 2 kali kena kena hak cipta. Makanya waktu terakhir saya TikTok saya bilang tolong dimatikan lagu-lagunya ya. Saya nggak tahu apakah itu yang membuat atau apa, saya nggak tahu ya. Yang kedua biasalah selalu ada report-report ya kawan-kawannya. Mereka kala debat, kala diskusi, bukan hanya melapor ke polisi kawan, tetapi channel kita pun di-report. Biasanya begitu ya, saya nggak tahu. Nah, kawan-kawan, untuk itu saya tidak bisa ber-YouTube lagi dan mungkin saya sudah mundur dari dunia perdebatan. Karena dunia perdebatan itu keras kawan, ya. Tidak segampang yang kalian kira dan tidak seindah yang kalian bayangkan. Kenapa saya katakan demikian kawan-kawan? Kalau orang Kristen kawan, selalu dalam posisi terjepit. Ya, kalau lawan debat kita pasti sama-sama berdebat, kita ini sama-sama membuat argumen. Kita yang dilaporkan, mereka enggak, ya. Dan uniknya nanti kita yang ditangkoi, mereka enggak, ya. Jadi saya enggak tahu apa yang membuat kondisi ini terjadi. Ada yang
belum ada yang menelpon saya pun tidak tahu apa yang terjadi ya, karena saya kemarin kuliah sampai jam 9 malam. Jadi saya nggak tahu apa-apa, tidur. Pas pagi sudah ada yang membilang akun saya hilang. Dan tadi pas habis saya sarapan jam 9, ada yang membilang Domba Suci bilang saya digeruduk. Kenapa saya digeruduk ya? Saya nggak tahu ya. Jadi itu nggak ada itu ya. Saya sehat-sehat saja. Ya puji Tuhan, kita serahkan saja semua kepada Tuhan Yesus ya. Di bawah perlindungan Tuhan Yesus ya. Ya, saya seorang pendebat, saya bukan seorang hujater. Paham ya? Apa yang dikatakan lawan saya, dia bebas menafsir kitab suci saya. Saya pun harus seimbang, equality. Tidak boleh dia bebas menafsir kitab saya tidak bisa bicara kitab dia. Ya kawan-kawan ya. Jadi kalau ada channel-channel lain, saya nggak tanggung jawab terhadap itu bukan punya saya ya. Kalau diambil video saya bagaimana? Ya itu juga bukan tanggung jawab saya kawan ya. Di luar kendali dan tanggung jawab saya. Jadi kawan-kawan, saya mundur dari dunia perdebatan ya. Memang sangat pahit ya. Yang saya sampaikan, saya melihat akun itu nggak ada padahal di bawah gajian kawan. Ada lumayan 6.900.000 itu ya. Tapi ya sudahlah, maha baik. Saya hanya punya TikTok ini lagi ya. Ini pun tidak tahu saya nanti akan kena report. Karena saya sering kena report dan konten-kontennya selalu di ban ya kawan-kawan ya. Ya, bagi yang belum tampak wajah, berjuanglah kalian seterusnya. Kami mundur yang sudah tua-tua ini. Nah, bagi kawan-kawan yang lain kalau ada info-info tolong infokan ke saya ya. Ada juga kayaknya WA saya juga dihack kawan. Ngeri kawan. Semuanya diambil, ada apa? Saya nggak tahu ya. Jadi WA saya nggak bisa aktif lagi, udah saya daftarkan nggak bisa juga ya. Saya nggak tahu kenapa. Kata orang mungkin sudah ada yang hack. Biasanya begitu, kayak saya tahun 2011 gitu juga ya kawan-kawan ya. Saya semua dihack mereka biar jangan bisa saya masuk ke dalam sistem itu, dan dilaporkan biar jangan bisa saya masuk lagi ke dalam sistem itu ya. Oke lah, begitu dulu yang saya sampaikan. Doakan kalian saya sehat selalu ya, di bawah lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Ingatlah Tuhan Yesus itu adalah Allah yang maha baik. Sampai jumpa. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Bagaimana seorang tuan guru, yaitu sang debater yang bernama Rudy Yohanes. Awalnya beliau memulai perdebatan dan beliau punya banyak murid. Itu awalnya ketika dia melihat seperti UAS menghina kekristenan. Makanya beliau membuat diskusi ataupun perdebatan antara agama Kristen dan juga agama Islam. Nah teman-teman, tapi kita melihat dari dulu sampai sekarang perdebatannya bukan malah membuat sesuatu yang baik, tetapi malah perdebatan itu menimbulkan pertengkaran. Itu sebabnya seorang Rudy Yohanes mengundurkan diri dari dunia perdebatan. Dan dalam videonya beliau mengatakan bahwa perdebatan itu tidak enak dan tidak segampang yang kita kira, dan perdebatan itu keras kawan katanya. Nah memang itulah yang terjadi. Dan kalau kita melihat di video di TikTok, di YouTube, perdebatan itu malah bukan membuat jiwa-jiwa bertobat dan mencari Yesus, tetapi justru di sana ada saling mencaci maki, saling menjelek-jelekkan, saling memusuhi, saling menyerang antara agama yang satu dengan agama yang lain. Dan hal ini perlu harusnya diubah, bahwa jiwa-jiwa tidak akan pernah bertobat hanya dengan cara perdebatan. Nah teman-teman, kiranya kita boleh juga berdebat, tapi mari perdebatannya dengan memiliki akal yang sehat, dan perdebatannya itu dengan cara yang baik, dengan cara yang berpendidikan, dengan cara yang sopan, dengan cara menghargai satu dengan yang lain. Itu perlu. Nah teman-teman, dan juga kita sudah dengar apa disampaikan oleh Rudy Yohanes, bahwa sebagai apologet Kristenan itu tidak enak. Karena ketika kita membahas kitab orang lain, kita dilapor. Sedangkan orang lain yang membahas Alkitab kita, mereka tidak dilapor-lapor sampai hari ini, kata beliau ya teman-teman. Nah teman-teman, dari sini kita mengambil kesimpulan bahwa kita sebagai apologet Kristen jangan terlalu jauh membahas agama orang lain. Cukup bahas agama kita, bahas Alkitab kita. Bagaimana mungkin ada dari seberang yang mempelintirkan ayat Alkitab yang menyerang kekristenan, kita sebagai apologet cukup memberitahu, menjelaskan kepada mereka lewat kebenaran ayat Alkitab, sehingga mungkin cepat atau lambat apa yang kita sampaikan boleh menyadarkan umat-umat seberang dan membuat mereka mengenal siapa itu Yesus, dan mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih teman-teman, kiranya video yang saya bagikan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Salam dan sampai jumpa di video selanjutnya.